Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-49. Berkata Syekh al-haditsu tasi'u wal arba'un, hadis yang ke-49. Ini kata beliau rahimana wa rahimahullah, ba'ah ma yahkumu minat al-wiladah, yakni wanita yang haram dinikahi karena satu susuan atau diharamkan karena susuan, itu sama dengan diharamkan karena wiladah, yaitu persaudaraan nasab, kelahiran maksudnya. Nah, dari judul ini Syekh hendak menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang haram dalam hukum persaudaraan karena kelahiran, nasab, itu sama dengan hal-hal yang diharamkan karena susuan, karena saudara sesusu. Kita masuk pada hadis, kata beliau rahimana wa rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yahrumu minar rida'ah wa minal wiladah, diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur kelahiran. Kata Syekh muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini salah satu di antara keindahan Islam dalam merawat ketertiban hukum, di antara kehormatan manusia, sehingga hak-hak anak Adam itu tidak saling terjadi ketimpangan di antara mereka.
karena terjadinya persaudaraan itu melalui susuan, atau karena memang persaudaraan itu terjadi karena kelahiran, yaitu nasab. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, wa dzalika annal muharramat minan nasabi bi nassil Qur'ani wal ijma'. Bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi melalui jalur nasab berdasarkan nas Al-Quran dan ijma' itu adalah yang pertama al-ummahat wa in alawna min kulli jihah. Yang pertama itu adalah ibu dan seterusnya ke atas dari segala arah. Ibu dan seterusnya ke atas dari segala arah, maksudnya ibu terus ke atas nenek, mamanya ibu, kemudian terus itu dari jalur ibu. Terus misalnya kalau dari jalur bapaknya ke atas, nah, itu semua adalah wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab. Nah, mafhum ya. Kemudian yang kedua adalah wal banatu wa in nazalna min kulli jihah, yaitu anak-anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak-anak perempuan dan seterusnya ke bawah dari segala arah. Maksudnya anak perempuan, terus anaknya lagi yaitu cucu perempuan, dan seterusnya begitu. Atau apa namanya, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Itu termasuk diantara cucu cicit. Nah, itu diharam untuk dinikahi dari sisi nasab. Yang ketiga wal akhawatu mutlaq, yaitu saudara-saudara perempuan. Naam. Baik saudara-saudara perempuan ini karena bapak, atau saudara-saudara perempuan seibu. Ya. Itu semua haram untuk dinikahi dari sisi nasab. Akhwati wa banatul akhawat. Dan yang berikut adalah anak-anak perempuan banatul ikhwah wa banatul akhawat wa in nazalna. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ini ponaan. Baik ponaan itu dari jalur laki-laki maupun ponakan dari jalur perempuan, dan wa in nazalna, dan itu haram untuk dinikahi dari sisi nasab, ya. Wal amnat wal khalat. Dan yang berikut adalah bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak enam. Nah, itu semua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi dari sisi nasab. Naam. Nah, dari situ semua, maka kalau 7 golongan, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah,
Fajami'ul qarabati haramun illa banatil a'mam wa banatil ammat wa banatil akhwal wa banatil khalat. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah menerangkan bahwa semua kerabat adalah haram. Itu yang semuanya di atas itu disebut kerabat. Ya, hubungan kekerabatan karena nasab. Illa kecuali banatul a'mam. Itu anak-anak perempuan dari paman. Anak-anak perempuan dari paman berarti sepupu perempuan dari jalur saudara bapak. Saudara anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya bapak. Itu berarti sepupu. Wabana itu mereka memang ada hubungan kerabat di situ. Tapi mereka ini ya dia tidak haram untuk dinikahi karena dia sudah bukan mahram. Dia sudah bukan mahram. Kil ammat dan anak-anak perempuan dari bibi, saudara perempuan bapak. Jadi saudara anak perempuan dari saudara perempuannya bapak itu juga sepupu ya, tapi sepupu dari pihak saudara perempuan bapak itu juga haram. Dikecualikan untuk haram dinikahi. Ya berarti mereka itu bukan mahram. Ya, ada saudara laki-laki bapak, anaknya perempuan itu bukan mahram. Saudara anak perempuan dari saudara perempuan bapak juga itu mereka bukan mahram. Wabanatil akhwal dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, sepupu. Ini sepupu dari jalur ibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibu itu bukan mahram. Dia dikecualikan untuk dinikahi, jadi boleh. Wabanatil khalat dan yang berikut adalah anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibu, juga sepupu dari jalur ibu. Nah jadi keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah ini menerangkan kepada kita bahwa hubungan nasab, kekerabatan karena nasab itu ada yang haram untuk dinikahi, ada yang boleh untuk dinikahi. Nah, yang umumnya kerabat itu semua haram untuk dinikahi kecuali itu sepupu, baik dari pihak bapak maupun sepupu dari pihak ibu. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi. Nah, maka dari itu kata beliau wahadihi sab'u muharramatun fir rafa'i min jihatil murdi'ah wa sahibil laban idza kana ridha'u khamsa radha'atin fa aktsar fil haul lain. Ini jadi catatan ya. Ketujuh golongan ini diharamkan dalam susuan dari arah wanita menyusui dan pemilik air susu. Apabila susuan itu terjadi sebanyak 5 kali dan yang menyusu masih dalam usia 2 tahun. Nah, ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah ini kita dapati beberapa catatan penting. Yang pertama, 7 golongan yang diharamkan untuk dinikahi secara nasab itu pun diharamkan untuk dinikahi jika terjadi persaudaraan itu karena ridha'ah, yaitu karena susuan. Sama. Hanya berlaku dari sisi murdi'ah, orang yang menyusui saja. Wasahibil laban, yang mempunyai susu itu, yakni suaminya, dari pihak yang menyusui dan pihak yang mempunyai air susu, yaitu suaminya, dari ibu susu dan suami dari ibu susu itu. Maka anak susu ini
anak yang menyusui di seorang wanita ini itu berlaku kepada dia hubungan kekerabatan sebagaimana hubungan kekerabatan karena nasab tadi di atas. Nah, baik dari jalur ibu susunya maupun dari jalur bapak susunya. Itu hubungan dia saja yang menyusui. Dengan jalur keluarga sang ibu yang menyusu dan jalur sang bapak dari ibu yang menyusui. Sang suami dari ibu yang menyusui. Karena suami itu sang pemilik air susu. Nah, sampai di sini paham ya. Yang kedua, catatan yang kedua berarti memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau yang menyusui dengan saudara yang susu itu tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan. Karena yang hubungan itu hanya berkaitan dengan anak yang menyusu dan wanita yang menyusui serta kerabatnya dan suami yang menyusui serta kerabatnya. Itu ya. Kalau mereka ke bawah misalnya ada 2 orang saudara yang si A menyusu kepada seorang ibu fulana. Maka bagaimana hubungan ibu itu dengan saudara si A ini yang si B? Apakah mahram? Jawabnya bukan, tidak ada hubungan. Tapi kalau bagaimana si A yang menyusu kepada si fulana ini dengan hubungannya dengan suami fulana, yaitu mahram. Tidak boleh dinikahi. Bagaimana dengan saudari perempuannya si fulana yang menyusui, maka anak yang menyusui ini juga ke situ mahram, bibinya dan seterusnya. Begitu dari 7 golongan tadi. Itu hanya berlaku untuk dia saja, yang menyusu saja. Baik, itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, hubungan mahram itu terjadi apabila itu dia menyusu ketika masih berumur 2 tahun ke bawah. Tapi kalau dia sudah besar, jenggotnya sudah tumbuh, baru kemudian dia menyusu. Nah, ini tidak terjadi mahram. Tidak terjadi apa? Mahram. Nah, kecuali dalam kasus tertentu. Ya, dalam kasus tertentu seperti dibolehkan oleh sebagian ulama ya. Seperti ada seorang anak dia diangkat menjadi anak angkat ya. Lalu dia masuk keluar di rumah itu sehingga penghuni rumah itu susah untuk berhijab dari dia karena dia juga sudah besar ya, dan sulit sekali karena hubungan mereka sudah begitu dekat dan dia masuk keluar, maka boleh bagi penghuni rumah itu sang wanita untuk memeras susunya, berikan dia minum, berikan anak itu minum supaya jadi mahram sesuatu. Itu kasus tertentu itu saja boleh. Meskipun sebagian ulama juga tidak membolehkan karena yang terjadi kepada para sahabat itu mereka katakan itu kekhususan, tidak terjadi kepada orang lain. Namun pendapat yang anak anggap kuat adalah kalau kondisinya sama maka berlaku hukum. Nah, baik, jadi kalau anak yang umurnya masih 2 tahun ke bawah, dia menyusui pada seorang wanita hanya 1 kali sedot atau 2 kali sedot, nah itu tidak teranggap. Catatan yang berikut, ya. Maka yang teranggap itu apabila dia menyusu itu 5 kali. Karena dengan menyusu 5 kali sedot, nah itu artinya susuan itu mengenyangkan dia dan menjadi daging dan tulang bagi dia. Nah, sehingga dari situlah syariat menetapkan adanya hubungan mahram karena menyusui tersebut. Nah, demikian akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Berkaitan dengan apa? Hadis mulia ini yaitu hadis yang berkaitan dengan ar-ridha'ah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ilahuna ya ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Malam ini kita bisa menjelaskan
Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, boleh dibacakan saja, tidak apa-apa pertanyaannya kalau ada. Silakan Iwan kalau ada yang mau bertanya. Oh, masih bingung-bingung tadi. Ada? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaannya, ya kita tutup pelajaran kita pada malam ini, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.